Dari mana? Detik. Pak Surya masih dalam. Pak Surya nggak ada? Oh nggak ada. Oh nggak di sini bang. Enggak. Kenapa? Dia nungguin Pak Surya. Pak Surya atau Pak Sugeng? Pak Surya. Pak Surya di atas. Oh di atas. Saya pikir Pak Sugeng. Iya Mas. Oke bang, terkait pertemuan dengan Pak Surya dengan Presiden hari ini tuh bahasa apa aja sih bang? Ya, Pak Surya Paloh diundang oleh Presiden Jokowi untuk makan malam. Ini pertemuan yang biasa, sudah biasa lazim dilakukan oleh Pak Surya dengan Jokowi. Itu Pak Surya seorang yang terbuka, berkomunikasi dengan siapa saja. Beliau tadi ya, sambil makan bakso, goreng, bicara banyak hal tentang kebangsaan, situasi dinamika Indonesia yang terjadi sekarang. Di tengah dinamika politik yang saat ini sedang begini nih bang, kayak ada dugaan kecurangan dan lain sebagainya. Nah, ini kenapa Pak Surya mau untuk bertemu presiden bang? Ya, tentu ini suatu hal yang sangat konstruktif ya. Kita harus lihat bagaimana komunikasi harus dijalin dengan semua pihak. Bagaimana Pak Surya seringkali menyampaikan jangan karena pemilu lalu kemudian negara bangsa kita porak-poranda atau terpecah belah. Tentu pertemuan tadi berlangsung secara tertutup, banyak sekali yang mereka bahas selama 1 jam. Iya Mas. Oke bang, terkait pertemuan dengan Pak Surya dengan Presiden hari ini tuh bahasa apa aja sih bang? Ya, Pak Surya Paloh diundang oleh Presiden Jokowi untuk makan malam. Ini pertemuan yang biasa, sudah biasa lazim dilakukan oleh Pak Surya dengan Jokowi. Itu Pak Surya seorang yang terbuka, berkomunikasi dengan siapa saja. Beliau tadi ya, sambil makan bakso, goreng, bicara banyak hal tentang kebangsaan, situasi dinamika Indonesia yang terjadi sekarang. Di tengah dinamika politik yang saat ini sedang begini nih bang, kayak ada dugaan kecurangan dan lain sebagainya. Nah, ini kenapa Pak Surya mau untuk bertemu presiden bang? Ya, tentu ini suatu hal yang sangat konstruktif ya. Kita harus lihat bagaimana komunikasi harus dijalin dengan semua pihak. Bagaimana Pak Surya seringkali menyampaikan jangan karena pemilu lalu kemudian negara bangsa kita porak-poranda atau terpecah belah. Tentu pertemuan tadi berlangsung secara tertutup, banyak sekali yang mereka bahas selama 1 jam. Jadi prosesnya tentu bagaimana dalam spirit tetap politik kenegaraan, politik kebangsaan, situasi-situasi yang lebih ya semua mungkin dibahas ya, tapi secara detail mungkin nanti kita tunggulah bagaimana Pak Surya akan menyampaikan itu ya. Ya ini masih clue-clue saja yang disampaikan oleh Pak Surya. Pak Surya ini ngasih tahu nggak ada pesan mungkin dari Pak Jokowi kepada Pak Surya atau kepada Nasdem khususnya? Nggak ada pesan apa-apa. Biasa dialog ya. Dan ini kan pertemuan Pak Surya dan Pak Jokowi ini bukan hal yang baru. Tentu kita harus melihat dalam perspektif yang bagaimana komunikasi itu menjadi kunci bagi sebuah proses silaturahmi kedua belah pihak dan bagaimana saling memberikan pandangan satu dan lain ya, berdialog. Dialog adalah sebuah medium untuk kemudian saling memberikan pandangan dan lainnya. Tentu diskusi yang 1 jam itu benar-benar melahirkan banyak hal. Untuk kita tahu Pak Surya selama ini bagaimana beliau selalu memiliki preferensi politik kebangsaan dengan melihat selalu arah ke depan akan seperti apa, belajar terhadap masa lalu bagaimana, situasi sekarang bagaimana. Tentu ini menjadi suatu hal yang kita butuhkan bersama-sama.
Mas Wil ini juga sekaligus menjawab situasi atau hubungan Pak Surya dengan Pak Jokowi setelah pemilu ini gitu. Apakah ini juga menjawab? Karena sebelumnya juga ada isu ada renggang karena pemilu ini. Gitu. Ya, Dengan dalam pertemuan hidup ini turun naik itu satu kewajaran. Kadang-kadang up and down itu sebuah proses dinamika yang kita harus lihat dan kita cermati terjadi pada siapapun. Bahkan Bung Karno dan Bung Hatta di Tunggal itu mengalami dinamika yang luar biasa. Jadi, tapi satu hal yang harus kita lihat ketika negeri memanggil, ketika kepentingan yang lebih besar memanggil, kita bisa duduk bersama-sama. Tentu ini berbicara sikap bagaimana itu kita lihat nanti ke depan. Tapi setidak-tidaknya ruang diskusi, ruang dialog, ruang komunikasi itu tidak pernah tertutup. Jadi ini kita bukan Pak Surya menunjukkan bagaimana beliau seorang yang terbuka, kosmopolitan, berlapang dada. Presiden Jokowi begitu juga, sehingga kita melihat tidak dalam kultur, tidak dalam langgam yang childish, kekanak-kanakan gitu ya, tidak baperan gitu ya. Ini komunikasi yang penting sekali sebagai sebuah pendidikan politik bagi bangsa ini. Bang, berarti ini apakah bisa dilihat dari sebuah kode Pak Jokowi yang mungkin rindu mengajak Nasdem untuk kembali ke koalisi pemerintahan lagi? Itu terlalu dini. Jadi Pak Surya orang yang stick dengan sikap-sikap beliau. Jadi kita saling menghormati. Kalau khusus untuk Presiden Jokowi, pemerintahan kali ini kan ya komitmen Partai Nasdem, komitmen Pak Surya mendukung Presiden Jokowi sampai selesai. Itu kan tidak terbantahkan. Kita bisa melihat bagaimana hal itu dengan tegar terus dijalankan dengan komitmen, konsistensi, satunya kata dan perbuatan. Itu yang harus kita lihat. Jadi ini yang harus terus-menerus. Jadi kita harus menyambut baik pertemuan ini dalam konteks bagaimana dialog itu menjadi bridging itu, komunikasi yang cair dan kemudian tidak dalam tendensi yang sifatnya baper-baperan. Berarti sekarang posisi Nasdem ini mempertahankan untuk ingin membongkar kecurangan itu juga ya Bang, kalau dalam konteks politik ini? Dua hal yang berbeda ya. Satu hal yang harus kita lihat apa yang faktual dan apa yang terjadi. Ya kita belum tahu apa yang menjadi diskusinya ya antara Pak Surya dengan Presiden Jokowi yang lebih dalam. Tapi setidak-tidaknya yang harus kita lihat komunikasi ini menjadi jembatan.